Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang jual beli dalam Islam. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian, dasar hukum, rukun, dan syarat jual beli. Yang kedua, menyebutkan bentuk jual beli yang dilarang. Yang ketiga, memahami hikmah jual beli dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga kita diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan diberikan kemanfaatan atas ilmu yang kita dapatkan. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya ya kepada kalian semua. Pernahkah kalian melakukan kegiatan jual beli? Ya, saya rasa kalian semua sudah pernah melakukannya. Contoh kecil, ketika jam istirahat, kalian pergi ke kantin untuk membeli jajan, minuman, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari kegiatan jual beli. Lalu bagaimana pengertian jual beli itu sendiri? Ya, menurut bahasa, jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-bai', at-tijarah, atau al-mubadalah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Fatir, ayat 29, yarjuna tijaratan lan tabur, yang artinya mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Sedangkan menurut istilah, menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan, jual beli adalah muqabalatu malin bimalin tamlikan, tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli ini mubadalatul mali bil mali tamlikan wa tamallukan, artinya pertukaran harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan al-bai' sebagai muqabalatu syai'in bi syai'in, yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli yakni menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan. Lalu bagaimana dasar hukumnya? Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan yang pertama Al-Quran. Jadi di dalam ayat Al-Quran ini banyak yang menjelaskan tentang jual beli. Salah satunya dalam firman Allah, yakni dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Yang kedua, ini dalam hadis. Ada sebuah hadis yang bunyinya innamal bai'u 'an taradin. Artinya sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Sedangkan yang ketiga yakni ada ijma'. Nah, dalam ijma' ini mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli adalah muamalah yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur haram, riba, atau penipuan. Itu terkait dengan dasar hukumnya. Lalu bagaimana hukum jual beli? Nah, jual beli ini adalah perkara muamalat yang hukumnya berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Ini semua tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Yang pertama, secara asalnya jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Dan yang kedua, di luar jual beli yang hukumnya halal, maka juga ada jual beli yang hukumnya haram atau terlarang. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli ini dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual beli, ini yang pertama haram terkait dengan akad. Dan yang kedua, ini haram terkait dengan hal-hal di luar akad. Untuk haram terkait dengan akad ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, barang melanggar syariah.
Jadi keharamannya ini karena terkait barang yang dijadikan objek, akad ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis atau barang tidak pernah ada. Dan haram terkait dengan akad yang kedua ini ada akad melanggar syariah. Contohnya jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya. Untuk haram terkait dengan hal-hal di luar akad ini juga dibagi dua. Yang pertama ada gharar mutlak. Misalnya jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual beli perasan buah yang akan dibikin menjadi khamar, jual beli atas apa yang ditawar atau dibeli oleh saudaranya. Haram terkait dengan halal di luar akad yang kedua yakni melanggar larangan agama. Di antara contoh jual beli haram karena melanggar agama misalnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk sholat Jumat dan jual beli mushaf kepada orang kafir. Lalu bagaimana rukun dan syarat jual beli? Jadi sebuah transaksi jual beli itu membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, di mana tanpa adanya rukun maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Para ulama sepakat bahwa setidaknya ada 3 perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli. Yang pertama, adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat. Yang kedua, adanya akad atau transaksi. Dan yang ketiga, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sementara terkait makna syarat, ini menurut ahli fikih adalah sesuatu yang bukan bagian dari amal itu sendiri, tetapi harus terpenuhi agar amal tersebut sah atau berlaku secara hukum. Syarat sah jual beli meliputi yang pertama, kerelaan kedua belah pihak, kecakapan hukum yakni balik dan juga berakal. Selanjutnya, barang halal dapat diserah terimakan dan diketahui spesifikasinya, tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan dan penipuan. Menurut mazhab Syafi'i, barang harus diketahui wujud, jenis, dan takarannya agar syah. Itu ya. Kegiatan jual beli itu membawa banyak hikmah dan juga manfaat. Di antaranya, yakni yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan ekonomi umat, dan juga menumbuhkan kejujuran dan juga amanah. Jadi setelah kita memahami mulai dari pengertian sampai hikmahnya, ini kita juga harus bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ini ada contoh ya. Seorang ibu membeli sayuran dari pedagang. Si penjual ini menawarkan sayuran seperti bayam dan juga wortel. Lalu si pembeli ini menawar harga. Setelah menawar harga dan disepakati oleh kedua belah pihak, lalu si pembeli ini membayarnya dan membawa barangnya. Ini adalah contoh kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari, di mana adanya pelaku yakni penjual dan pembeli, terus adanya akad atau transaksi, dan juga adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jadi untuk kesimpulan kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yakni jual beli ini diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan, riba, dan juga barang haram. Jual beli yang baik membawa manfaat dunia dan akhirat. Nah, sekarang untuk tugas kalian, yakni coba kalian cari contoh praktik jual beli yang halal dan juga yang haram di lingkungan sekitar. Lalu tuliskan dalam satu paragraf, diketik ya. Ini nanti dikirim melalui platform pembelajaran kalian. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ke pasar membeli katan hitam, bertemu kawan bernama Isti. Jual beli harus sesuai syariat Islam agar berkah dunia dan akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.